dimensi 3. Sebelumnya, supaya apa yang kita pelajari hari ini diberkati oleh Tuhan, minta tolong satu orang, giliran siapa doanya hari ini? Sam, silakan Sam. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Sam. Kita cek keadaan dulu. Sam ada, Johnson, itu kelompoknya, Elisa ada, Justin ada, Daniel ada, Sam, Madika ada. Oke. Berarti lengkap semua. Semua udah siap belajar? Ya. Sebelum kita berdiskusi, tolong posisinya sedikit serong ke arah saya dulu ya, biar nggak pegal badannya. Silahkan serong dulu ke arah Alex. Oke, coba perhatikan siapa yang pernah mendapat kado tapi tepat kadonya itu dibungkus seperti ini. Ada yang pernah? Oke, nah bentuknya apa ini? Sejauh mana kalian mempelajari kubus di kelas 8? Apa? Nyari volume. Thank you yang keras dong jawabnya. Apa lagi? Luas permukaan, Michael, good. Thank you. Apa lagi? Rusuk. Coba unsur-unsur apa saja yang ada di kubus ini? Angkat tangan. Sam. Rusuk, sisi. Rusuk. Ada lagi? Unsur apa? Tadi rusuk udah. Ada lagi? Diagonal, pintar. Dimensi 3 atau bangun ruang, diagonalnya ada berapa? Ada berapa jenis? Dua. Gimana cara memasang pita dengan cara yang lain? Oke. Gimana yang keras? Oke. Oke, good. Tepuk tangan buat Esther. Pengen membeli pita tapi nggak boleh ada sisa. Berarti bisa nggak cara memasang pita supaya tetap irit? Bisa? Bisa. Beli pita mas sebelum 2 meter, sisa ya udah gitu ya. Oke, itu kalau hal kecil. Kalau hal besar perlu nggak kita belajar seperti itu? Perlu. Hari ini kita akan belajar yang pertama kita akan menuliskan semua informasi. Nanti Pak Alex punya masalah. Semua informasi yang ada di permasalahan tadi silakan tuliskan. Kemudian berikutnya kalian akan menentukan jarak antar titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Berikutnya kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang nanti saya berikan. Berikutnya yang kita lakukan apa? Yang pertama nanti saya ada memberikan lembar kerja. Lembar kerja itu ada permasalahan, kemudian kalian saya minta untuk menyelesaikan di setiap kelompok satu AKPD. Kemudian kalian diskusi. Setelah diskusi kalian coba untuk membuat semacam kesimpulan yang nantinya akan dipresentasikan atau akan dijelaskan ke kelompok yang lain. Jadi, selama kalian diskusi, Pak Alex akan coba keliling. Setiap diri kalian akan coba Pak Alex bantu untuk melihat apakah kerjasama dan berpikir kritis itu ada di dalam diri kalian. Kakak boleh bantu baca kakak yang keras? Yang keras kakak. Hari ini kita hari bersama masalah di tempat di Cianjur yang terjadi hari Senin 29 November 2020 membuat atap rumah bagian luar dan pelataran rumah pagarnya mengalami rusak. Pertama, dia ingin mengganti kayu penyangga atap rumahnya. Kedua, dia ingin memasang tiang darurat dari rumah plafon ke lantai dan juga dari rumah plafon menuju ke setiap sudut ruangan yang di sini. Apakah ada pertanyaan terkait permasalahan ini? Mas Em? Maksudnya si tiang penyangga atap tuh jadi biasanya tuh ada kayak bentuk limas atau gimana? Oke, good, pertanyaan bagus. Di sini sudah saya berikan keterangan di dalam gambar, nanti bisa dicek di dalam gambar sambil membuka boleh ya, membuka permasalahannya boleh. Sambil dicek, di situ ada keterangan. Di sini ada 2 penyangga ya, saya betul nggak? Iya. Tidak di gambarnya. Nah inilah yang dimaksud penyangga atap. Ini atapnya. Oke, good. Ini atap, ini penyangganya. Bentar. Yang kedua dari kelompok ke setiap sudut ruangan berarti dari tangan ke sudut-sudut. Oke, berarti kebayang ya? Berarti ada berapa tiang darurat di ruang tamunya? 5. Pindah. Oke, good. Nah, berikutnya kata kunci dari penyelesaian masalah itu apa? Ketika dia ingin membeli bahan kayunya harus hemat, tapi tetap silakan bantu Pak Brian dalam menyelesaikan permasalahan. Supaya mempermudah, saya akan bagi kelompok. Anda bisa bantu saya. Ini setiap kelompok ada KPD, kamu satunya ini. Ini setiap kelompok. Ya. Oke, pertama.
silakan mulai beraktivitas. Maksud dari sekarang kan? Ya, yang nanti terakhirnya. Syaratnya gitu sih, Bu. Terus paling pertama kita langsung ke nomor 1 Pak. Itu lo yang nulis kan Herli? Jadinya? Nah oke. Yang itu kan si nih, ini masalahnya buat kan gak ada data ini, gak ada data tinggi. Jadi nggak bisa dihitung secara matematis. Itu berarti kitanya analisis doang. Katakan gimana sok analisisnya? Akibat apa? Itu satu. Aman, baik. Oke, bagus. Betis. Keren, keren. Kalau kalian ditanyakan atau mendeskripsikan itu boleh sesuai yang kalian pahami ya dalam kelompok itu ya. Jadi kalau itu berbeda setiap kelompok nggak masalah, justru itu yang kita diskusikan nanti. Yang paling atas itu apa? Yang paling atas nggak apa? Jadi gue punya bentuk apa? Oh, iya Pak. Gue masih kebayang dari ini. Oh, maksudnya yang mana? Ini. Iya. Oh, itu bukan bentuk yang pakai aplikasi kamu. Iya. Itu apa? Awal. Ya. Apakah kayunya atau apanya? Yang biasanya di sini misalnya menurut kamu oh kamar ini ada di dalam kita mulai dari kelompok siapa dulu? Boleh. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 dan ingin membahas dari permasalahan yang ada di depan. Untuk nomor 1 ditanya, apa yang terjadi dengan rumah Pak Brian? Dan jawaban yang kami temukan adalah rumah Pak Brian mengalami kerusakan akibat gempa di Cianjur. Untuk nomor 3, bagaimana kondisi ruang tamunya? Kondisi ruang tamunya mengalami kerusakan juga karena gempa. Ya jadi terus kita akan lanjut ke aktivitas yang kedua. Di sini itu kan ditanyanya kita disuruh ngasih nama si bagian-bagian ini. Kalau di kelompok kami di bagian yang pertama ini kita kasih ya sesuai identifikasi itu tuh apa. Bagian ini itu tuh tiang penyangga atapnya, terus ini jendela. Kalau yang ini udah pasti dinding rumahnya, dan si kotak ini tuh ruang tamunya Brian. Jarak bidang ke bidang, atau misalkan kalau misalkan dalam kasus ini tuh si tiang penyangga tengah. Terus kalau misalkan dibayangin lagi dari titik tengah atas yaitu O tadi yang ada di plafon ke setiap sudut ruangan yaitu sudut nama sudutnya A, B, C, D. Berarti secara dibaca itu antara atap dan penyangga atap, atap dan panjang atap lalu sebentuk sudut setiap sudut G dengan syarat tetap pokok dalam memenuhi syarat tersebut adalah 90. Alasan syarat di atas adalah untuk menghemat biaya dan bahan yang digunakan. Bentuk matematikanya AB harus tegak lurus dengan B. Konsep matematika yang digunakan panjang besar sudut A alfa sebagai dengan panjang titik B. Kalau misalkan di kasusnya Pak Brian ini, kalau untuk atap, penyangga atap itu tuh dibentuk sudut 90 derajat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu besar sudut antara si atap dengan si tiangnya itu semakin besar sudutnya itu bakal semakin panjang tiang penyangga yang dibutuhin, akan makin ke bawah kalau misalkan dibayangin, akan semakin mendekati lantai penyangganya kalau misalkan sudutnya makin besar. Jadi kesimpulannya apa tadi? Bisa menyimpulkan? Benar? Jadi kalau mau bikin yang kuat sama hemat, kan kalau hemat harus jaraknya yang pendek
Pintar. biar pendek harus siku-siku atau 90 Ya. derajat. Cara nentuin dia siku-siku kan harus setengah. Nah, nentuin tengahnya itu di lantainya bisa dibikin diagonal sisi, dicari titik pertemuannya di mana itu tengahnya. Oke, Bu. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok saya dan Nena. Oke, berikutnya tadi Nana udah bantu menyimpulkan ya. Jadi apa? Kalau kita mau mencari yang hemat dan yang kokoh, berarti harus cari jarak yang terpendek, pintar. Untuk bisa memperoleh jarak terpendek, berarti kalau dalam kasusnya penyangga, berarti jarak terpendek itu diperoleh terpendek dan kokoh ya. Diperoleh ketika sebuah titik di dinding harus tegak lurus dengan garis rata, pintar. Berarti sama aja itu jarak dari titik ke garis, pintar. Kemudian yang kedua, tiang. Tiang tadi diperoleh ketika tiangnya apa? Paling pendek. Untuk bisa memperoleh paling pendek gimana? Apa? Tegak lurus. Apa yang tegak lurus? Tiangnya. Tegak lurus diperoleh ketika Jadi tengah bidang. tengah bidang diperoleh dengan cara pintar. Berarti sama aja titik tengah di plafon itu merupakan jarak antara titik dengan bidang, pintar. Sedangkan yang dari tengah plafon ke ujung sudut ada berapa tiang tadi? 4. Itu merupakan jarak antara apa? Titik dan titik, pintar. Saya di kelas sudah men-share ada 4 latihan soal. Ada 4 latihan soal ya. Nanti coba dicek dari konsep yang tadi kita bahas antara titik ke titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Coba selesaikan ada 4. Yang diagonal sisi, diagonal row masih ingat ya? Kita coba untuk berefleksi. Untuk refleksi detailnya saya akan kirimkan di Google Form. Di Google Form itu nanti saya akan berikan mohon feedback untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah untuk yang sekarang apa yang kalian rasakan? Ada yang mau mewakili? Gimana Johnson? Gimana dikasih tantangan hari ini? Lumayan bagus. Apa? Cukup menantang? Cukup. Oke. Nggak biasa kan? Oke, bagus. Ada kesulitan di bagian mana? Paling nentuin yang syarat garis-garis gitu. Apanya? Kayak syarat-syarat kayak gitu yang harus bikin kalimat. Oh, oke, bagus. Terus tadi gimana biar kamu bisa membereskan itu? Tadi saya dia presentasi dan kelompok lain ke dan kedua. Oke, sih. Bagus. Tepuk tangan buat Johnson. Untuk berikutnya kita akan bicara garis sejajar dan garis bersilangan. Jarak antara garis sejajar. Coba bayangin di sini, ada garis sejajar di sini ruangan ini? Ada? Oke. Belajar jarak membuat kita semakin paham dengan siapa kita harus mendekat, dengan siapa kita harus menjauh. Betul nggak sih? Betul kan? Ya, jadi belajar jarak itu ada gunanya loh. Belajar jarak bukan berarti kita harus menjaga jarak dengan teman kita ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang semuanya. Ya. Saya